Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah ngebucinkah? Apa masih belum? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kelanjutan High School Love On, yang mana di episode kali ini akan semakin banyak momen drama yang penuh dengan intrik dan kocak pastinya guys. Mengetahui keberadaan Woyun, ibu Sungyul terkejut. Kemudian ia mendekatinya dan mengatakan kalau aku adalah mamamu. Namun di sini Woyun mengatakan kalau kamu adalah ibu Sungyul. Dan Woyun berusaha menjauh. Ia nggak terima karena udah ditinggalkan oleh mamanya sejak kecil. Di sini Woyun menyuruhnya untuk pergi. Kemudian Woyun bersedih, kenapa ini harus terjadi? Begitu juga dengan mamanya, ia terlihat sangat sedih. Lee Subi berusaha menghibur Woyun. Saat di rumah, Woyun teringat kenangan ia saat bersama dengan Sungyul. Ia terkejut kenapa hal ini harus terjadi. Kemudian malam harinya, ia melakukan pertemuan dengan Sungyul. Di sini Woyun mengatakan kalau nggak ada hal yang berubah meski ia mengetahui mamanya. Sementara itu, di rumah, ayah Sungyul sangat resah mengetahui istrinya sedang sakit. Dan saat Sungyul pulang, ia berpesan agar Sungyul menjaga ibunya. Namun di sini Sungyul sangat kecewa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Sementara itu, Woyun terus membayangkan kalau nggak seharusnya ini terjadi. Dan ia membuang kalung pemberian ibunya. Keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Lee Subi memberi semangat kepada Woyun. Di sini, ia mencoba menenangkan Woyun. Saat di loker, Sungyul didatangi Jae-suk dan ia mengatakan kalau Sungyul harus berterima kasih karena ia telah memberinya kesempatan bersama Lee Subi. Hal itu diketahui oleh Woyun dan ia menjadi salah paham. Kemudian Jae-suk sangat senang dengan kejadian tersebut. Lalu Jae-suk dipukul oleh guru olahraga. Sementara itu, Anha merencanakan sesuatu. Saat belajar kelompok, Sungyul mengerjakan dengan caranya sendiri. Ia menandai setiap soal yang penting di HP-nya, lalu mengirimnya kepada Lee Subi. Sehabis itu, Sungyul pergi meninggalkan mereka bertiga. Kemudian Woyun meminta agar Anha ikut pergi, yang mana akhirnya Lee Subi bisa ngebucin bareng bersama Woyun. Seperti biasa, mereka ini selalu bercanda. Sementara itu, Sungyul merenungi nasibnya di halaman sekolah. Hal itu diketahui oleh Woyun dan ia ikut memikirkannya. Saat membuang sampah, Lee Subi menemukan kalung yang biasa dipakai oleh Woyun. Sementara Woyun sedang membagikan brosur, dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan ayah Sungyul. Kemudian terjadi percakapan di antara mereka, tapi Woyun buru-buru pergi. Sementara itu, Lee Subi terus memikirkan apa yang terjadi, dan ia mengirim pesan kepada Sungyul. Di malam hari mereka bertemu. Di sini Lee Subi meminta agar Sungyul bisa lebih dekat lagi kepada Woyun. Namun Sungyul mengatakan kalau aku bukan sahabatnya lagi. Di kedai, Woyun menata ruangannya karena besok akan dilakukan acara ulang tahun. Kemudian ia masuk kamar dan merenungi nasibnya. Ia berharap hal yang terbaik. Dan keesokan harinya Anha mengundang semua temannya ke acara ulang tahunnya. Sementara itu, ibu Sungyul menemui Woyun dan ia meminta maaf sambil memberi uang. Namun Woyun tidak mau menerimanya dan mengatakan kalau ia harus pergi karena Woyun tidak menganggapnya sebagai mamanya. Dan ia sangat menyesali keadaan ini. Hal itu diketahui oleh Lee Subi dan ia hanya bisa diam saja. Sementara itu, ibu Sungyul terus menangis. Ia sedih dengan keadaan yang ia alami dan sangat menyesalinya. Tanpa disadari, hal itu diketahui oleh Jae-suk. Kemudian, Woyun di ruang dapur ditemani oleh Lee Subi. Di sini Lee Subi memberinya semangat.
Tak lupa mereka berdua ini ngebucin bareng guys, yang mana hal ini pasti buat kalian yang gak ada pasangan jadi iri nih. Lalu teman-temannya datang untuk melakukan acara ulang tahun Anha. Di sini kedai Woyun sangat ramai ya, karena mereka semua diundang oleh Anha. Namun meski begitu Anha nggak bahagia, sementara itu Woyun terus aja ngebucin bersama Lee Subi. Hal itu diketahui oleh Anha, kemudian ia pamit ke kamar mandi. Saat masuk kamar mandi, Anha sangat terkejut mengetahui kedekatan Lee Subi dan Woyun. Ia jadi iri dengan keadaan tersebut. Sementara itu, teman Anha diberi makanan oleh salah satu sahabat Woyun. Namun ia nggak menerimanya dan pergi begitu aja. Sementara itu, Sungyul berada di warnet. Ia tidak menghadiri acara ulang tahun Anha. Kemudian Jasuk datang dan ia menanyakan kenapa guru etika menangis di kedai Woyun. Namun di sini Sungyul tidak menjawabnya dan ia pergi begitu aja. Sehabis acara ulang tahun Anha, Lee Subi tak lupa terus memberi semangat kepada Woyun. Tapi saat sedang asik bicara, Woyun mendapat telepon. Ternyata ini direncanakan oleh ayah Sungyul. Di sini ayah Sungyul menanyakan keadaan hubungan mereka berdua. Kemudian di sini Woyun mengatakan kalau ia telah bertemu dengan ibu kandungnya. Tapi Woyun memutuskan untuk pergi meninggalkannya dan hidup secara terpisah. Mendengar jawaban itu, ayah Sungyul sangat terkejut dan terkesan. Kemudian Woyun pamit untuk pergi. Kemudian ayah Sungyul berpesan agar Sungyul bisa berteman baik dengan Woyun. Sementara itu, Lee Subi terus menunggu kedatangan Woyun. Ternyata Woyun pergi ke taman dan ia merenungi nasibnya. Di sini ia melihat kalau semua keluarga begitu terlihat bahagia. Sementara itu Lee Subi tertidur sambil menunggu kepulangan Woyun. Dan saat pulang, Woyun menyandarkan bahunya untuk Lee Subi. Kemudian Lee Subi terbangun. Lalu ia tidur kembali di bahu Woyun. Yang mana adegan ini pasti buat yang gak ada pasangan semakin iri nih. Karena mereka berdua bisa ngebucin kayak gini guys. Ya buat kalian harap bersabar aja ya yang gak ada pasangan. Saya doakan agar segera mendapatkan pasangan. Sementara itu ayah Sungyul terus menceritakan keadaan Woyun. Di sini istrinya nggak bisa berkata apa-apa karena ia adalah mama kandung Woyun. Kemudian Sungyul datang. Ia mengatakan kalau Sungyul akan mengungkapkan hal yang sebenarnya. Lalu ia pergi meninggalkan ibu tirinya. Keesokan harinya Anha diinterogasi oleh gurunya. Ia pun menceritakan kejadian yang terjadi di kedai Woyun kemarin. Sementara itu semua teman-temannya mengatakan siapa yang akan dipilih oleh Lee Subi, apakah Sungyul atau Woyun. Namun Lee Subi nggak menghiraukannya dan ia pergi begitu aja. Sementara itu di kantor sedang dilakukan meeting yang membahas tentang keadaan Woyun dan Lee Subi, yang mana mereka semua beranggapan kalau tinggal bersama itu tidak baik. Namun kita ketahui sendiri kalau ketua dewan ini adalah seorang malaikat yang menjadi manusia, yang mana di sini ia pasti akan membela Lee Subi. Dan benar saja ia selalu membenarkan tindakan Lee Subi. Lalu ia menutup meeting tersebut dan mengatakan kalau tidak ada hal yang bisa dilakukan lagi. Sementara itu guru olahraga terus mengatakan kalau kita harus menemukan Mama Woyun. Di sini Mama Sungyul sangat tertekan. Dan saat ia mengajar, di sini Sungyul sengaja memberikan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Mendengar pertanyaan Woyun seperti itu, hal itu membuat Lee Subi dan Woyun sedikit kesal. Kemudian saat pulang, temannya membahas kenapa guru tadi begitu pucat dengan pertanyaan Sungyul dan ia meminta temannya untuk pulang duluan. Ternyata Woyun menemui Sungyul dan ia dihajar oleh Sungyul. Namun di sini saat mau membalas, Woyun mengurungkan niatnya. Dan ia berkata kalau aku sangat menyayangimu dan aku nggak peduli apa yang terjadi karena kamu lebih dari ibu kandungku.
Woyun mengatakan kalau ia nggak bisa membenci Sungyul. Kemudian saat mau dipukul, ibu dan Lee Subi datang untuk melerai mereka berdua. Lalu di sini Sungyul berulah, ia ingin bunuh diri dan melihat reaksi siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu. Mengetahui hal itu, Lee Subi berusaha menyelamatkannya, namun dihalangi oleh Sunbae. Setiap mau mendekat, Sunbae selalu menghalangi Lee Subi. Kemudian saat menggunakan kekuatannya, secara tidak sengaja di sini Sungyul melihatnya. Lalu ia ditarik oleh ibunya. Sementara Lee Subi diselamatkan oleh Woyun. Nampaknya kisahnya semakin menarik nih guys.